Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Dan belakangan ini saya sedang mencoba untuk mencari puzzle-puzzle dengan genre selain Sudoku ya. Dan kita akan bermain itu hari ini. Judulnya adalah Black Hearted yang dibuat oleh Meme Lister. Dan ini adalah genre puzzle Shikaku, tapi dengan tambahan Fog of War. Wow, kalau menurut saya idenya sangat kreatif banget sih. Penggunaan mekanik kabut yang kita sering temui pada Sudoku beberapa saat ke belakang ini untuk genre puzzle lainnya yaitu Shikaku. Dan yang saya suka dari Shikaku ini adalah saya sendiri kadang-kadang sedikit kesulitan ya untuk melakukan visualisasi. Seperti di puzzle ini di mana kita harus membaginya menjadi beberapa wilayah. Cuman nggak tahu kenapa saya lumayan bisa gitu untuk memvisualisasikan bagaimana si kaku ini akan terbentuk. Jadi saya lumayan suka banget sih dengan genrenya dan sepertinya bakal sangat seru banget untuk bermain si kaku Fog of War. Oh ya, BTW Memriser ini juga seorang setter yang sangat handal, tapi juga seorang content creator untuk dunia puzzle ya. Dan minggu lalu saya sempat muncul tuh di live streamnya untuk membuat Sudoku 6x6 untuk kolaborasi Caterpillar Doku. Dan bakal ada live stream lanjutannya juga ya, jam 8 nanti hari ini. Jadi kalau kalian mau cek, ada di deskripsi video di bawah, link channel YouTube dia, dan juga link untuk bermain puzzle hari ini. Peraturan Shikaku adalah tarik garis untuk membagi seluruh grid menjadi beberapa wilayah berbentuk persegi. Dan wilayah harus mengambil tepat satu lingkaran, dan lingkaran hitam itu menunjukkan banyaknya petak yang diambil oleh wilayahnya. Jadi intinya adalah kita harus membagi seluruh petak yang ada di grid ini menjadi beberapa wilayah. Dan wilayah tersebut dia bisa aja mengambil tepat satu petak atau mengambil lebih dari satu petak. Tapi dia harus berbentuk persegi. Jadi bisa aja kotak atau berbentuk persegi panjang. Dan di wilayah tersebut juga bakal ada tepat satu lingkaran hitam di dalam wilayah tersebut. Lingkaran hitam itu juga nantinya akan berisi angka yang menandakan kita harus mengambil beberapa petak untuk wilayah tersebut. Misalkan lingkaran hitam di sini harus mengambil 2 petak dan lingkaran hitam di sini akan mengambil 5 petak untuk wilayahnya. Dan juga di sini lingkaran hitamnya itu masih mungkin untuk tertutup oleh kabut ya. Karena di sini juga merupakan fog of war, di mana grid ditutupi kabut. Cahaya akan terbuka saat memasukkan angka yang benar pada petak-petak untuk wilayah yang telah selesai. Dan angka tersebut berupa banyaknya petak yang diambil oleh wilayah tersebut. Lingkaran hitam tidak boleh diisi angka lagi. Jadi intinya adalah ketika kita sudah mendapatkan suatu wilayah, kita harus mengisi angka-angka pada wilayah tersebut, yaitu berupa banyaknya petak yang diambil oleh wilayahnya. Tapi kita tidak perlu untuk mengisi angka pada lingkaran hitamnya lagi. Jadi kita harus mengisi petak-petak lainnya dengan angka yaitu banyaknya petak tersebut. Jadi kalau misalkan ada wilayah seperti ini, kita harus mengisi angka di sini dengan angka 3 karena ini mengambil 3 petak. Tapi kita tidak perlu untuk mengisi lingkaran hitam ini lagi. Misalkan juga kalau misalkan kita punya wilayah seperti ini merupakan wilayah 4 petak, kita tidak perlu mengisi lingkaran hitamnya, tapi kita harus mengisi angka lainnya untuk petak lainnya dengan angka 4. Semoga jelas ya untuk penjelasan di sini. Oke, itu adalah peraturan untuk Shikaku dan mari kita restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, dan Shikaku itu adalah sebuah persegi atau kotak ya. Dan biasanya cara saya untuk memikirkan Shikaku ini adalah kita akan memiliki suatu panjang dan suatu lebar untuk persegi atau kotak tersebut kan ya. Jadi kalau misalkan kita punya wilayah 4 petak, misalkan berbentuk persegi seperti ini, kotak, kita akan memiliki suatu panjang dan lebar 2 kali 2. Dan kalau kita kalikan angka tersebut, itu akan menjadi jumlah petak yang akan kita ambil kan ya. Jadi 2 kali 2 itu adalah 4 petak. Jadi kalau misalkan kita punya wilayah 4 petak, itu bisa aja 2 kali 2 atau misalkan 1 kali 4. Dan itu akan berpengaruh banget sih dalam kita mendeduksi-deduksi ketika petak-petak ini akan berisi persegi seperti apa ya. Karena untuk misalkan untuk 5 di sini, karena itu merupakan bilangan prima nggak sih? Jadi kita hanya bisa mendapatkan suatu persegi di mana kita harus mendapatkan 1 kali 5 ya untuk persegi tersebut. Jadi nggak ada cara lain untuk mendapatkan 5 petak, harus 1 kali 5. Dan kalau 1 kali 5 dengan adanya lingkaran hitam di sini, kita harus mengambil ke atas atau ke kanan di sini. Cuman kalau ke atas itu mengambil lebih dari satu lingkaran ya pada wilayahnya. Itu nggak bakal pernah bisa. Jadi dia hanya bisa ke kanan sekarang, dan itu sudah 5 petak, dan kita bisa isi ini dengan angka 5, dan itu akan membuka kabutnya sekarang. Wow, nice, nice. Sangat seru banget ya, dengan Fog of War di sini membuka cahaya-cahaya pada gridnya nanti. Oke.
Dan kita punya 9 dan 2 ya lanjutannya di sini. 2 di sini dia masih bisa 1 kali 2 ke kanan, 1 kali 2 ke atas, atau 1 kali 2 ke bawah sih. Kita mungkin masih belum tahu di situ ya. Jadi mungkin lanjutannya adalah 9 di sini. 9 itu bisa aja 1 kali 9. Atau dia bisa aja 3 kali 3 ya. Nggak ada cara lain sih. Bisa aja 1 kali 9 atau 3 kali 3. Ini gridnya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti gridnya adalah 9 kali 9 ya. Hmm, ya masalahnya untuk 9 di sini, hmm, dia masih mungkin untuk 1 kali 9 ke atas nggak sih? Atau 3 kali 3 seperti ini ya? Hmm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, dia masih mungkin bisa beberapa kemungkinan ya. Oh, cuman intinya adalah, ya, dengan kita tahu antara dia 1 kali 9 atau 3 kali 3 untuk wilayahnya, kita bakal selalu mengetahui petak-petak mana yang harus diambil oleh wilayah tersebut. Iya ya, wow ini logikanya lumayan keren. Walaupun apapun kalau dia misalkan seperti ini wilayahnya, atau dia seperti ini wilayah 3 kali 3, dia akan selalu mengambil dua petak ini. Maka kita bisa langsung mengisi angka tersebut dengan angka 9 dan itu akan membantu sih membuka cahaya lebih lanjut. Wow. Oke oke. Ini penggunaan vocodernya juga lumayan keren banget ya sejauh ini. Oke. Jadi ini adalah sebuah wilayah ya sekarang. Dan 6 di sini berarti dia bisa aja 1 kali 6 atau 2 kali 3 ya kemungkinannya. Kalau 1 kali 6 dia akan mengambil ke atas gak sih? Kita nggak bisa ke horizontal lagi ya. Kalau horizontal dia akan mengambil angka 9 di sini. Ini nggak bakal pernah cukup juga. 1, 2, 3, 4, 5 kalau ke kiri. Berarti dia kalau misalkan 1 kali 6 dia hanya bisa ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 petak ini minimal harus mengambil 1, 2, 3, 4 sih. Setidaknya mengambil 4 petak ini. Antara dia mengambil 2 petak lagi di atasnya, atau mengambil petak ini dan petak ini. Enggak sih, harus mengambil 5 petak sih. 1, 2, 3, 4, 5. Setidaknya mengambil seluruh petak ini. Jadi antara seperti ini untuk vertikalnya, atau vertikal seperti ini. Supaya dia bisa berbentuk 1 kali 6. Dan kalau misalkan dia adalah 2 kali 3, gimana caranya kita untuk membuat 6 tersebut? Karena ini juga merupakan ada perbatasan di sini ya. Dia tidak bisa merupakan wilayah yang sama dengan angka 9 di sini. Jadi untuk membentuk 2 kali 3, dia bisa aja, ya intinya akan mengambil petak ini nggak sih? Dia bisa aja seperti ini ya untuk wilayahnya. Untuk 2 kali 3 bisa aja seperti ini untuk wilayahnya. Bisa aja seperti ini, atau seperti ini. Dan itu akan selalu mengambil petak ini. Kalau ya intinya kalau nggak mengambil, enggak. Ya, walaupun dia mengambil petak ini, tapi dia masih mungkin untuk bisa ke vertikal ya, masalahnya. Hmm. Ya, menarik banget ya puzzle-nya. Kita bisa aja seperti ini tadi. 2 kali 3. Atau 2 kali 3 seperti ini. Atau, iya masalah petak ini atau petak ini juga ada beberapa kemungkinan untuk tidak diambil oleh 6 tersebut ya. Hmm. Kita bisa aja seperti ini. Oh, cuman memang iya, pada sikaku itu kita emang harus sedikit berhati-hati sih dalam melakukan pembuatan persegi kita. Coba coba coba. Kita lihat di sini ya. Tadi untuk 9 antara dia seperti ini atau dia ke atas. Dan itu akan selalu ada perbatasan di sini ya. Ini tidak bisa berisi wilayah yang sama dengan angka 9. Dia akan mengambil 3 kali 3 atau mengambil vertikal. Dan kalau kita punya wilayah 6 seperti ini, kita harus memvisualisasikan bagaimana kita akan membentuk suatu persegi untuk seluruh petak ini. Karena di dalam wilayah persegi kita itu bakal ada tepat satu lingkaran di dalamnya. Dan kalau kita lihat, bagaimanapun kita membentuk petak ini, perseginya tidak akan pernah bisa mencapai suatu lingkaran hitam.
Karena sekarang seluruh petak ini kan sudah terbuka dan tidak ada lingkaran hitam lagi. Jadi kita harus mencoba untuk supaya tidak terjadi seperti ini ya, di mana petak ini tidak bisa mencapai suatu lingkaran. Kalau dia mencapai lingkaran hitam, dia akan berbentuk tidak persegi, atau dia berbentuk persegi tanpa lingkaran hitam intinya. Jadi kita harus mencoba untuk tidak melakukan hal tersebut. Jadi 6 nggak mungkin seperti ini, 6 nggak mungkin seperti ini juga ya, atau dia akan terjadi permasalahan yang sama di bawah sini. Jadi kayak kemungkinannya hanya bisa seperti ini, atau seperti ini. Nggak ada cara lain ya. Coba kita lihat, kalau misalkan dia ke atas, 2 kali 3-nya seperti ini, nggak mungkin tadi, seperti ini nggak mungkin, atau dia bisa aja 1 kali 6 ya, di mana dia mengambil seluruh petak ini, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti intinya adalah dia akan selalu mengambil wilayah ini ya, untuk wilayah 6 ya. Enggak ding, ini bukan biru ya. Oke, ini fog of war kadang-kadang agak sedikit susah sih untuk saya memvisualisasikan. Cuman saya belajar juga di sini kan pelan-pelan. Oke, jadi kalau misalkan dia 2 kali 3, dia bisa aja seperti ini. Oh, cuman ya. Ini intinya adalah petak ini sih yang akan selalu diambil oleh 6. Kita tahu kuning dan biru akan selalu mengambil petak ini. Cuman dia kalau misalkan vertikal, dia nggak mungkin seperti ini ya, 1 kali 6 ya. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau kita punya permasalahan yang sama untuk petak ini. Di mana kita tidak akan pernah bisa mencapai suatu lingkaran hitam. Kalau dia mencapai lingkaran hitam, dia akan tidak berbentuk persegi. Atau kalau dia hanya tidak mengambil lingkaran hitam nantinya di baris ini. Jadi kalau misalkan vertikal, dia hanya bisa seperti ini untuk 6-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini akan selalu diambil oleh 6. Coba saya mau double check. Takutnya salah nih dalam melakukan deduksinya. Karena kan Vokofor juga harus berhati-hati. Kita um, ada tidak perlu menebak-nebak, tapi juga masih mungkin untuk terjadinya kesalahan logika di situ ya. Oke, jadi 6 di sini bisa seperti ini, 6 nggak mungkin seperti ini atau punya permasalahan yang sama di sini, dan kalau dia vertikal nggak mungkin seperti ini tadi ya. Bisa aja tapi seperti ini, dan kalau dia vertikal dia hanya bisa seperti ini. Oke, kita sudah pasti ini akan menjadi wilayah 6. Nice. Oh, dan ini 6 juga ya. Oh, dan 6 di sini menariknya adalah wilayah yang berbeda ya. Karena kita tahu tadi lingkaran hitamnya itu harus berisi, setiap wilayah hanya bisa tepat satu lingkaran. Jadi ini merupakan wilayah yang berbeda dengan 6 di sini. Jadi dia nggak bakal pernah bisa 2 kali 3 lagi ya, atau dia akan mengambil wilayah yang sama dengan 6 di sini tadi. Jadi dia sekarang hanya bisa vertikal 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Nice. Oke, kita sudah selesaikan untuk wilayah 6-nya. Oh, tadi kita jangan mengisi lingkaran hitam di sini ya, untuk answer check-nya nanti. Oke, 6 di sini. Seperti ini wilayahnya. Oke. Dan kita punya posisi seperti ini. Sayangnya 9 masih mungkin ya. 9 bisa aja vertikal atau 3 kali 3 masih mungkin. Jadi mungkin kita lanjut ke 6 di sini. Cuman dengan problem yang sama nggak sih? Kita harus sedikit berhati-hati supaya tidak menyisakan petak-petak yang kita tidak bisa membentuk suatu persegi yang valid lagi. Jadi coba kita lakukan, kita lihat pilihan-pilihannya nanti. Dia kalau misalkan 2 kali 3 dulu kali ya. 2 kali 3 dia bisa aja seperti ini. Tapi nggak mungkin karena kita akan menyisakan petak yang sama. Jadi dia bisa aja seperti ini kemungkinannya. Tapi kalau 2 kali 3 ke atas, dia nggak mungkin seperti ini juga. Atau punya problem yang sama di dua petak ini. Jadi antara dia seperti ini 2 kali 3 atau seperti ini. Dan kalau dia vertikal 1 kali 6 dia nggak mungkin horizontal juga. Atau nggak bakal pernah bisa mencapai petak yang cukup. Maka kalau 1 kali 6 dia harus ke atas. Di mana antara mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini masih mungkin, tapi kalau kita mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu akan punya problem di mana ini tidak akan pernah bisa mengambil suatu lingkaran hitam yang valid lagi untuk si kakunya. Oke, jadi kita punya informasi seperti itu, di mana ini harus vertikal seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan petak ini akan selalu diambil oleh 6 kita. Nice. Banyak banget 6 ya. 1, 2, 3. Sekarang ada lagi. Jadi punya, terlalu 6. Kita dilihat dulu coloringnya di sini. Dan untuk lanjutannya, kita punya lingkaran hitam yang baru ya. Kita
dengan logika yang sama, sekarang ini tidak bisa menjadi wilayah yang sama dengan 6 di sini. Maka dia harus yang vertikal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nice. Oke, jadi ini sebuah wilayah sekarang. Dan 6 di sini otomatis hanya bisa 2 kali 3 seperti ini ya, supaya tidak mengambil lingkaran hitam di sini. Oke, jadi kita sudah punya 6 di sini. Dan ini sudah oke untuk wilayahnya. Dan ada lingkaran 2 di sini ya. Gimana caranya kita membentuk wilayah 2 tersebut? Ya, kalau 2 seperti ini kita punya problem untuk petak ini ya. Dia tidak akan pernah bisa mencapai wilayah lingkaran ini karena dia hanya mengambil 2 petak saja dan dia nggak mungkin persegi sendiri tanpa mengambil lingkaran hitam. Jadi 2 tidak akan pernah mengambil ke kanan ini. Dia antara mengambil ke atas atau ke bawah. Dan untuk 2 di sini, em, kalau kita ke atas juga mengambil problem yang sama ya. Ini sudah mengambil 2 petak dan sekarang petak di sini tidak bisa mengambil suatu lingkaran yang berbentuk persegi juga, tidak bisa mengambil lingkaran hitam supaya berbentuk persegi di sini. Agak susah ya jelasinnya, gimana cara jelasinnya? Tidak bisa mengambil suatu lingkaran hitam dan berbentuk persegi sekaligus, ya mungkin seperti itu. Jadi ini hanya bisa mengambil ke bawah, dan ini menjadi 2 sekarang untuk angkanya, dan wilayahnya sudah selesai. Oke, ya BTW ini di pojokan gridnya saya coba tandakan aja dulu untuk garisnya. Dan kita membuka petak dengan lingkaran 4 di sini. Jadi 2 bisa aja ke atas atau ke kiri ya di sini. Dan apakah itu membantu untuk menyelesaikan 4 kita? Kalau 2 ke kiri atau 2 ke atas, kalau 2 ke atas, lingkaran 4 ini akan selalu mengambil petak ini sih. Karena petak ini kan harus mengambil suatu lingkaran hitam. Jadi, dia akan selalu mengambil 1, 2, 3, 4. Atau mungkin dengan logika tadi ya, di mana kita harus melihat sebuah, ya lingkaran hitam 4 ini pasti akan mengambil petak ini sih. Karena kalau nggak mengambil petak ini, gimana cara kita mengambil 4 petak yang berbentuk persegi, mengambil tepat 4 petak dan berbentuk persegi. Nggak mungkin nggak sih? Nggak bakal pernah bisa lagi. Dia nggak bisa 2 kali 2 atau mengambil lingkaran yang lebih, dan dia nggak bisa 1 kali 4 tanpa mengambil petak ini. 2 kali 2 seperti ini juga nggak mungkin karena kita tadi asumsikan bahwa petak ini tidak diambil oleh 4 kita. Maka ya ini bakal selalu diambil oleh 4 kita. Nice. Dan ini lingkaran baru ya. Jadi coba kita tandakan dulu. Ini merupakan wilayah yang sama sekarang. Dan ini wilayah yang baru untuk 4 kita. Dan ya, petak ini harus selalu diambil oleh suatu wilayah ya. Dia nggak bisa ke kanan atau tidak akan berbentuk persegi lagi untuk wilayahnya nanti. Maka dia harus diambil ke atas untuk biru. Berarti kalau dia seperti ini, dia hanya bisa berbentuk 1 kali 4 ya. 1 kali 4 karena 2 kali 2 tidak akan pernah bisa muncul lagi sekarang. Atau dia wilayah yang sama dengan lingkaran ini. Jadi dia hanya bisa seperti ini. Dan ini menjadi 4 sekarang. Oke. Sangat seru banget ya untuk wilayahnya sejauh ini. Membentuk wilayah-wilayah. Dan di atas ini menariknya nanti kita harus mengambil banyak lingkaran hitam ya. Belum ada banyak lingkaran hitam yang telah diambil sekarang. Belum terbuka. Coba kita lihat. 4. Mungkin nggak sih ini agak susah nggak sih kalau dia merupakan vertikal? Kalau dia 1 kali 4, dia antara seperti ini. Atau seperti ini. Oke. Coba kemungkinan 4 tuh dia hanya bisa 1 kali 4 seperti ini. Atau 1 kali 4 seperti ini. Atau dia 2 kali 2 ya, seperti ini. Cuman dia petak yang akan diambil itu sedikit berbeda ya untuk seluruh kemungkinan tersebut. Cuman saya bisa lihat sih kalau misalkan seperti ini kayaknya nggak mungkin. Karena gimana caranya kita untuk membentuk suatu wilayah yang mengambil lingkaran hitam di sini. Terutama karena petak ini belum mengambil lingkaran hitam ya. Maka dia harus mengambil petak ini sekarang. Minimal mengambil ke petak ini supaya dia bisa mencapai lingkaran hitam.
Dan sekarang kita punya problem yang sama untuk seluruh petak ini nggak sih? Dia nggak bakal pernah bisa mencapai suatu lingkaran hitam lagi, karena ini juga nggak mungkin mengambil wilayah yang sama dengan biru ya. Dia tidak akan pernah bisa mencapai suatu wilayah berbentuk persegi, dan dia tidak akan pernah bisa mendapatkan suatu lingkaran hitam lagi. Dua masih mungkin untuk mengambil petak ini, dua masih mungkin untuk mengambil petak ini, tapi dua petak ini tidak akan pernah bisa mencapai lingkaran hitam lagi. Jadi itu nggak mungkin. Jadi kita bisa lakukan eliminasi di situ. Jadi antara dia seperti ini atau seperti ini. Cuman masih sama nggak sih kalau dia seperti ini, dia nggak bakal pernah bisa valid lagi juga sekarang. Dua masih mungkin untuk mengambil petak ini. Tapi sekarang dua petak ini nggak bakal pernah bisa dicapai oleh lingkarannya. Terutama karena ya intinya adalah petak ini harus mencapai suatu lingkaran. Dan petak ini dia hanya bisa bergerak ke kanan minimal banget. Kalau dia nggak mengambil petak. Kalau dia nggak mengambil petak ini, dia nggak bakal pernah bisa mencapai suatu lingkaran yang berbentuk persegi lagi wilayahnya. Jadi ini bakal selalu menjadi wilayah yang sama. Dan sekarang dua petak ini punya problem di situ, di mana dia tidak akan bisa mencapai suatu lingkaran untuk berbentuk persegi juga. Jadi ya kita bisa lakukan deduksi di mana ini harus berbentuk persegi sekarang. Nice. Berarti ini menjadi 4 semuanya sekarang. Dan ini menjadi 2, hanya bisa mengambil petak ini. Dan untuk petak di atas ini gimana lanjutannya? Masih sama nggak sih? Seluruh petak ini, gimana cara kita untuk mengambil lingkaran hitam? Ya, intinya adalah untuk mengambil lingkaran hitam pada petak ini, dia harus mengambil lingkaran hitam di sini nggak sih? Kalau ini bukan lingkaran hitam, kita tidak akan pernah bisa mengambil petak ini, kedua petak ini, em, yang ada lingkaran hitam di dalam wilayah tersebut. Dan dia juga harus berbentuk persegi kan ya tadi. Dia wilayahnya harus berbentuk seperti ini sih untuk dua petak ini. Karena dia tidak akan pernah mengambil area di samping sini untuk berbentuk persegi juga. Jadi ini adalah wilayah berbentuk persegi dan bakal ada lingkaran di sini yaitu angka 6 nantinya. Coba kita lihat apakah benar. Yap, benar di sini. Nice. Luar biasa sekali. Oke, kita punya 8 di sini ya. 8 nggak bakal pernah bisa satu kali 8. Dia nggak bakal pernah bisa mendapatkan petak yang cukup. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia harus 2 kali 4 ya. Nggak ada cara lain kan ya untuk mendapatkan jumlah 8. Perkalian 8 nggak ada. Harus 2 kali 4. Jadi ya dia kalau 2 kali 4 hanya bisa seperti ini ya. Nggak bisa cara lain. 2 kali 4 kan juga harus mengambil lingkaran hitam di sini. Jadi ini semua menjadi 8 sekarang. Dan kita punya lingkaran hitam satu ya. Jadi ini adalah wilayah satu petak di sini. Dua petak ini untuk membentuk persegi dan um, uh uh dua petak ini ya ini adalah wilayah sendiri ya. Antara dia merupakan satu wilayah saja berbentuk empat di sini atau dia adalah wilayah dua petak dan nantinya bakal ada dua lingkaran di sini atau di sini. Cuman nggak ada cara lain di situ. Ini akan selalu terbagi menjadi wilayah sendiri di area atas ini nantinya. Dia nggak bakal pernah bisa mengambil ke bawah lagi areanya. Atau dia tidak berbentuk persegi. Maka ya ini adalah suatu wilayah nantinya yang antara dia satu kali dua dan ada dua atau dia merupakan wilayah empat petak. Oke. Oh, dan sekarang kita sudah melakukan eliminasi bahwa 9 tidak bisa untuk vertikal lagi ya. Maka dia hanya bisa 3 kali 3 sekarang dan ada wilayah satu petak di sini. Nice. Oke, dan kita tersisa wilayah-wilayah seperti ini. Hmm, di seluruh petak ini kita harus extend ya untuk mengambil suatu lingkaran. Maka setidaknya dia harus mengambil petak ini nantinya. Oke. Dan ya di area sini juga sama. Dia akan selalu mengambil area di seluruh petak ini ya. Kita harus membagi area ini menjadi wilayah tersendiri. Karena kalau misalkan gimana ya cara yang ngeliatnya? Kalau misalkan kita extend ini menjadi wilayah yang sama, kita akan punya problem di area sini di mana kita tidak bisa membentuk suatu wilayah yang berbentuk persegi tanpa mengambil lingkaran hitam juga. Terutama problemnya di sini sih. Kalau ya ini tidak akan pernah bisa berbentuk persegi yang mengambil lingkaran hitam juga nantinya. Karena ini sudah menjadi suatu wilayah yang sama di sini ya. Jadi nggak mungkin. Kalau ini adalah wilayah yang sama, kita punya problem untuk petak ini.
dimana kita tidak bisa membentuk suatu persegi yang mengambil lingkaran hitam juga. Jadi sekarang kita tahu ada suatu perbatasan di sini, perbatasan di sini, dan di sini bisa aja terbagi menjadi wilayah lebih dari satu petak ya. Kita masih belum tahu di situ. Cuman di sini sekarang, gimana cara kita membagi wilayahnya? Petak ini merupakan wilayah yang berbeda dengan kuning di sini, maka setidaknya harus extend untuk mengambil petak ini. Dan dia tidak bisa ke kanan atau tidak berbentuk persegi, maka ini menjadi suatu wilayah tersendiri. Maka ini adalah sebuah lingkaran hitam kita ya. Jadi ini adalah petak 2 di sini. Nice. Dan ya ini sekarang sudah 8 petak, sudah oke. Dan ini adalah wilayah 7 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ini seluruh petak ini adalah angka 7 sekarang. Dan wilayah yang terakhir adalah 4, di mana, ntar dulu isi dulu ini untuk angka 8-nya. Dan ini wilayah 4 petak sudah pasti oke. 1, 2, 3, 4. Nice. Ini adalah 4, dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Black Hearted. Wow, kalau menurut saya ini adalah sebuah penggunaan Fog of War yang sangat luar biasa banget sih. Dan di sini juga kita harus memikirkan ya, bagaimana suatu wilayah itu bisa terbentuk valid, tapi bisa memberikan ruang untuk petak lainnya supaya bisa terbentuk wilayah yang valid juga. Itu luar biasa banget sih. Dan juga tadi kalau kita tahu suatu petak itu merupakan wilayah yang mana, kita bisa mengisi angka tersebut dan membuka petak-petak di sekelilingnya supaya bisa memberikan informasi lebih lanjut dalam menyelesaikan puzzle-nya. Puzzle yang sangat brilian oleh Memrister dan sangat seru sekali untuk bermain Shikaku hari ini. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.